Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan membagi tips bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim atau muslimah bisa meruqyah orang lain maupun diri sendiri dengan hanya 7 detik. Bahkan nggak sampai 7 detik. Kalaupun emang penyakitnya itu yang benar-benar kelihatan, dalam artian kita bisa merasakan, itu cukup dengan berapa detik pun itu insya Allah akan keluar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua itu bukan semata-mata karena kita bisa atau karena kita bisa meruqyah lah, kita bisa mengobati dan segala macam. Enggak, itu karena semua penyakit keluar atas izin Allah. Jadi bukannya kita yang siapa, nah bukan seperti itu. Jadi sebelum mungkin melakukan ruqyah nanti, entah itu ruqyah mandiri ataupun meruqyah orang lain dengan teknik ini, usahakan yang pertama kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang yang aku bisa nyembuhin, aku bisa narik penyakit, aku bisa ngeluarin. Enggak, sama sekali nggak bisa. Kita makhluk hanya bisa ikhtiar. Yang memberi penyakit dan yang berhak mengangkat penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya berikhtiar. Kita sama-sama harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang hamba sehingga Allah ridho untuk mengangkat penyakitnya. Kayak itu. Jadi gimana tekniknya? Langsung kita simak video berikut ini. Saya nggak akan bacakan ayat suci Al-Quran. Kalau kalian bisa baca untuk, ya, silakan keluar sebanyak mungkin keluar. Untuk jaga kondisinya sebanyak mungkin. Keluar semuanya. Keluar semuanya. Ayo. Saya nggak akan bacakan ayat suci Al-Quran. Kalau kalian mau diajak, nggak bisa keluar kamu. Kenapa nggak bisa? Ayo. Ajak semua anak buahmu. Mana yang paling gede, yang paling keras, dan semua aja. Ayo keluar semuanya. Keluar semuanya. Nah, teknik tadi itu sebenarnya teknik paling simpel. Bahkan waktu kita meruqyah pun kita nggak perlu banyak-banyak membaca ayat. Dalam artian bukannya kita mengkonotasikan bahwa ayat itu atau surah di suatu Al-Quran itu nggak penting ya, bukan seperti itu. Jadi logikanya seperti ini, jika memang ada penyakitnya, terutama itu penyakitnya ada di dada, di rongga hidung, kepala, dan di lambung, di area pencernaan, itu cepat sekali keluar dengan metode berdiri tersebut. Namanya metode tahdid atau ancaman atau peringatan. Jadi cukup berdiri, lalu nanti bawa kresek di depannya, nanti dinunduin kepalanya, terus dibuka. Mulutnya dibuka selebar mungkin dari samping ya. Nah, seperti ini dibuka. Selebar mungkin, sehingga dari mulai mulut, kerongkongan, hingga sistem pencernaan itu, dia ngerasanya tidak ada penghalang dari mulai kita membuka mulut sampai dengan pencernaan kita. Jadi atas izin Allah mungkin semua penyakit kita akan keluar dengan sendirinya. Dan itu pun di video yang tadi saya hanya sedikit membacakan ayat suci Al-Quran. Yang pertama mungkin saya bacakan siri atau pelan. Lalu yang kedua saya bisa membaca. Malah yang kedua saya tidak membaca sama sekali. Karena saya hanya meminta, ya Allah, semoga Engkau keluarkan penyakit yang ada dalam tubuh saudari saya. Saya hanya meminta secara seperti itu. Tapi yang perlu diingat sebelum kita berikhtiar menggunakan ruqyah, apalagi teknik yang kayak tadi ataupun ruqyah yang semisalnya yang lain, itu kita harus banyak-banyak. Yang pertama, bertafakur kepada Allah, tawakal sama Allah. Kita nggak boleh sombong di hadapan Allah, kita hanya makhluk, kita hanya ciptaannya, dan kita nggak boleh merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu untuk teman-teman terutama yang ingin mengecek kondisi tubuhnya itu, kita harus banyak-banyak muhasabah diri sama Allah, minta ampun banyak-banyak sama Allah, supaya mungkin Allah ridho dari apa yang kita sudah sesali, apa yang sudah kita taubati, sehingga Allah ridho, Allah angkat penyakitnya. Sebenarnya penyakit itu datang kepada orang tersebut itu karena Allah sayang. Mungkin waktu kita sedang sehat, kita lalai, kita sedang banyak harta, kita sedang banyak keinginan dan semuanya terpenuhi, kita lalai, kita nggak ingat Allah, kita nggak ingat akhirat, kita nggak ingat apa, sehingga ujub dalam arti itu, ujub dalam diri itu naik, sehingga menjadi penyakit. Nah itu harus kita kibas semuanya, kita harus libas semuanya, kita nggak usah lakukan tersebut. Terus minimal di syariat, minimal yang di syariat Islam yang wajib itu nggak keluar. Misalkan sholat 5 waktu, puasa, zakat dan sebagainya, itu jangan sampai keluar dari yang wajib. Karena kalau kita udah keluar dari yang wajib, gimana Allah mau ridho ketika kita tidak menjalankan kewajiban yang udah benar-benar mutlak buat kewajiban untuk kita. Minta ridhonya Allah. Allah udah ridho ngasih kita penyakit, gimana caranya kita bikin Allah ridho untuk mengangkat penyakitnya kita. Jangan justru kita dikasih penyakit, kita futur, kita putus asa dan sebagainya. Enggak, Allah kangen sama kita, Allah rindu sama kita, sehingga kita kasih penyakit, dan insya Allah dari ikhtiar kita Allah akan angkat penyakit. Nah seperti itu. Lalu sebenarnya di teknik ruqyah itu simpel. Yang penting bisa membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insya Allah udah bisa menjadi peruqyah. Untuk diri sendiri, mungkin untuk orang lain pun juga bisa, cuma kita masih belum tahu tekniknya, kita masih belum tahu penangannya seperti apa. Apalagi mental kita kan, mental orang Indonesia kadang kalau melihat al-ghaib dalam artian orang kesurupan, dia langsung panik. Panik kan pasti kalau orang Indonesia. Jadi paniknya itu harus ditekan, mentalnya dinaikin, lalu banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Saya pun nggak bisa apa-apa. Kalau ada yang bilang saya bisa ngelihat, saya bisa merasakan, wallahi saya nggak bisa. Saya nggak bisa apapun. Saya kalaupun teknik-teknik yang seperti saya cenderung kalau saya ngeruqyah itu saya pakai bercanda. Karena apa? Karena biar suasana di samping atau di sekitar kita tuh enjoy, relax, nggak tegang terus. Karena kalau tegang pun kita juga bingung gimana cara mencairkan suasana tersebut. Kita pakai bercanda biar nggak tegang semuanya. Yang kita obati adalah penyakit. Yang kita obati ada orang sakit. Kalau orang sakitnya dibikin tambah sakit, ya nggak sembuh-sembuh. Harusnya kita bikin happy, kayak gitu. Lalu kita harus meyakini bahwa Allah adalah Tuhan dan Zat yang menciptakan kita, dan kelak akan menyabut nyawa kita, dan kelak akan membangkitkan kita juga. Dan harus percaya bahwa Islam adalah agama yang paling baik, adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Jadi kita harus bangga dengan Islam. Jadi teknik tersebut mungkin bisa teman-teman praktekkan, atau teman-teman mau meruqyah diri sendiri nggak masalah. Cukup kalau untuk diri sendiri ataupun ke orang. Kalau ke orang lain kita harus banyak-banyak meyakinkan orang tersebut gimana caranya dan apa segala macamnya. Kalau untuk diri sendiri, kalau mau nyoba silakan, nggak masalah. Terutama yang saya tekankan ini adalah penyakit yang ada di sistem pencernaan, terutama di lambung. Karena ibu tadi itu, beliau terkena penyakit di bagian lambungnya, dan itu udah kronis. Tapi udah 90% sudah sembuh dalam artian ya tinggal dikit aja penyakitnya. Insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibu tersebut teruji oleh Allah dengan sihir yang ada dalam tubuhnya. Jadi sihir tersebut merusak bagian sistem pencernaan, terutama di lambungnya, hingga waktu saya ruqyah, beliau mutanya hebat sekali. Saya hanya waktu memegang beliau, saya hanya berucap, ya Allah sembuhkanlah saudari saya. Seperti itu aja. Dan kalau mungkin misalkan ada teman yang ingin diruqyah menggunakan metode tahdid tersebut, silahkan, nggak masalah. Setelah berdiri, buka mulutnya mangap, harus diyakinkan bahwasanya Al-Quran adalah obat utama dan paling utama. Itu harus tekankan. Jadi Al-Quran itu bukan alternatif. Kalau Al-Quran alternatif, udah nggak bakal bisa ngobatin, maksudnya dalam artian menyembuhkan kita. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat bagi semua makhluk yang sakit, kayak gitu. Harus diyakinin dulu. Kalau nggak diyakinin nggak bisa. Dan kalaupun kita menggunakan ruqyah, kita menggunakan ayat suci Al-Quran, itu kita harus yakin ya. Jangan sampai nyoba-nyoba. Kalau kita cobalah ruqyah di sini, cobalah. Ya gimana mau sembuh kalau kita nyoba-nyoba? Harus yakin, intinya harus yakin.
Dan perlu tekanin juga untuk teman-teman yang banyak masuk di WA saya ataupun di DM, gimana saya meruqyah, ajarin saya meruqyah. Kalaupun dekat, insya Allah saya bisa mengajarkan. Tapi kalaupun jauh, disimak saja video saya. Insya Allah saya akan berikan beberapa tutorial yang sesuai dengan kadar ilmu saya. Mungkin bukan seperti ustadz-ustadz yang lain atau ulama-ulamanya yang lain. Jadi ilmu sayanya ini, ya saya akan sebagikan seperti itu. Jadi untuk teman-teman, saya minta doanya juga. Teknik tersebut, teknik tadid, saya dapatkan dari guru saya yang mulia, yaitu Kiai Haji Alama Alauddin Siddiqi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga di Jombang, dan beliau pendiri atau mujiz dari organisasi Jam'iyah Ruqyah Aswaja di JRA. Jadi saya dulu pernah ikut pelatihan beliau dan saya berguru juga dengan beliau. Jadi teknik tersebut memang efektif untuk mengecek gangguan-gangguan yang ada di sistem pencernaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.